Selamat pagi Bapak Ibu warga Jemaat Sowar Abeale. Kita pagi ini ada di dalam ibadah masa raya Advent kedua. Kita akan mulai dengan ibadah kita. Kita akan berdoa, kita tabiskan ibadah masa raya Advent demikian. Ibadah Gema Natal dan masa raya Advent ditabiskan hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapak Ibu Jemaat Sowar Abeale yang diberkati Tuhan. Di saat pagi hari ini, di Minggu Advent kedua, kita akan membaca dari kitab Sakaria pasal 9 ayat 12 sampai 13. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di sorga, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur di pagi hari ini kami boleh ada dalam gedung Gereja Sowar Abeale. Kami akan renungkan di masa raya Advent dengan membaca dari dalam kitab Perjanjian Lama, Sakaria pasal 9 ayat 12 sampai 13. Sebelumnya kami mohon Roh Kudus menuntun kami dalam pembacaan dan perenungan. Kami mengaku bahwa sebagai manusia mempunyai kekurangan dan keterbatasan. Oleh sebab itu kami mohon pertolongan Tuhan Yesus hadir lewat Roh Kudus. Kiranya ibadah kami di saat ini kami boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan. Inilah kami Tuhan, kami akan membaca di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman yang hidup kami telah berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada saat pagi hari ini terambil dari kitab Perjanjian Lama Sakaria pasal 9 ayat 12 dan 13. Demikian bunyi firman Tuhan. Kembalilah ke kota bentengmu, hai orang tahanan yang penuh harapan. Pada hari ini juga aku memberitahukan, aku akan memberi ganti kepadamu 2 kali lipat. Sebab aku melentur Yehuda bagiku, busur kuisi dengan Efraim, dan aku mengayunkan anak-anakmu, hai Sion, terhadap anak-anakmu, hai Yunani, dan aku akan memakai engkau seperti pedang seorang induk yang Tuhan Yesus kasihi. Kembalilah kota benteng tahanan yang penuh harapan. Pada hari ini juga aku memberitahukan, aku akan memberikan ganti kepadamu. Bapak Ibu Jemaat Sowar Abeale yang Tuhan Yesus kasihi. Pagi ini kita kembali melihat bagaimana Sakaria. Sebab aku melentur Yehuda bagiku. Bapak Ibu Jemaat Saudara dari Jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, kita telah pada masuk masa raya kedua. Firman Tuhan pada pagi hari ini adalah pada ayat 12 dan 13 dari Sakaria pasal 9 tentang nubuatan. Umat Tuhan bangsa Israel sudah melewati masa sukar, mereka dibuang dan ditahan sebagai tawanan oleh bangsa asing. Kota dan negeri mereka hancur, juga memporak-porandahkan pusat-pusat ibadah, yakni Bait Suci yang di Yerusalem. Penduduk mereka ditangkap dan dibuang di negeri Babilonia. Mereka diperkerjakan secara paksa. Hidup mereka tidak ditindas secara tidak layak. Nabi Sakaria menyebut mereka berada di lubang yang tak berair. Ini sudah menandakan betapa beratnya penderitaan mereka selama puluhan. Bapak Ibu
saudara-saudari jemaat Soar Abeale yang Tuhan Yesus kasihi. Allah berjanji lewat Nabi Zakaria. Allah akan melepaskan semua orang-orang buangan dan tahanan dari penderitaan yang panjang itu, sebab yang merupakan perjanjian Allah dengan nenek moyang mereka. Jika bangsa Israel tidak bertobat dari pelanggaran dan perlawanan mereka kepada Tuhan, oleh kasih karunia Allah, Tuhan membebaskan dan melepaskan umat Israel dari tawanan Allah, mengembalikan mereka ke negerinya sendiri, yaitu kota benteng mereka. Negeri mereka itu ada pengharapan. Pengharapan itu adalah kepastian hidup. Israel, mereka akan menerima berkat yang melimpah dari Tuhan. Mereka memperoleh 2 kali lipat dari Allah. Demikian firman Tuhan hari ini. Kembalilah ke kota benteng, hai orang-orang tahanan yang penuh harapan. Pada hari ini juga aku memberitahukan, atau aku memberi ganti kepadamu dalam 2 kali lipat. Ayat yang ke-12. Dan pada ayat yang ke-13, pada bagian ini menunjukkan adanya penghakiman Tuhan di mana Yehuda dan Efraim akan seperti busur panah melawan dan mengalahkan musuh-musuh mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaat Soar Abeale yang diberkati Tuhan. Sebagai orang-orang percaya, bagian firman Tuhan saat ini hendak memperingatkan kepada setiap kita untuk tidak berlaku tidak dengan semena-mena terhadap sesama kita. Sadarilah bahwa Allah ada penghakiman. Tuhan dapat melihat dari aspek kehidupan. Dengan demikian, penghakiman Tuhan dapat menyadarkan bagi setiap kita jangan bersikap angkuh dan sombong, dan mereka merasa diri lebih penting. Zakaria mengingatkan Allah membenci perbuatan jahat, dan dari setiap perbuatan jahat kita, perbuatan jahat akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan sebagai hakim yang adil. Demikian renungan pada pagi hari ini, kiranya memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Renungan kita pada pagi hari ini demikian. Kita akan masuk di dalam doa syafaat. Doa syafaat, kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa yang kekal, kudus, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan membilang banyak terima kasih pada saat pagi hari ini kami datang dalam ibadah masa raya Advent. Kami hendak melakukan semua ibadah dalam rangka Advent. Firman Tuhan kami telah baca dan renungkan. Kiranya kuat kuasa Roh Kudus memberikan kehidupan lewat firman Tuhan dari Zakaria pasal
9 ayat 12 dan 13. Mengingatkan kita untuk melakukan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan Allah Bapa di surga. Kami berdoa untuk pelayanan di pagi hari ini. Kami berdoa menyerahkan hamba-Mu, Bapak Pendeta Heldi Harun SSI, sebagai pelayan jemaat. Engkau mau memberkati Bapak Pendeta dalam tugas dan pelayanan tiap-tiap hari. Begitu pula kami berdoa kepada-Mu ya Tuhan, dan menyerahkan hamba-hamba-Mu, majelis yaitu penatua dan syamaz. Tuhan berkati kehidupan mereka dalam pelayanan, tugas pelayanan mereka. Tuhan beri roh hikmat dan kebijaksanaan, agar mereka melakukan tugas pelayanan dengan baik. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa untuk jemaat-Mu, jemaat Soar Abeale yang mengikuti ibadah di masa raya Advent di pagi hari ini. Tuhan memberkati mereka dalam tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing. Kami berdoa menyerahkan keluarga-keluarga mereka, baik anak-anak, suami maupun istri. Tuhan memberkati. Tugas kerja mereka kami serahkan ke dalam tangan ya Bapa. Engkau memberkati setiap mereka. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini kami berdoa di mana firman Tuhan yang kami baca dan kami renungkan mengaku bahwa kami sebagai manusia mempunyai kekurangan dan keterbatasan. Oleh sebab itu, berkati kami semua. Pertolongan Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami. Inilah doa syafaat kami yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Amin. Kita akan masuk di dalam berkat Tuhan dan sudah beribadah. Mari kita menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan dari Roh Kudus turun atas kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita di dalam masa raya Advent kedua telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Onomi, Reimai, Onomi.